Halo Sobat Labaru, saya Lintang Dan saya Ain. bertemu lagi bersama kami pekan keempat bulan Februari tahun 2025. Di pekan ini, tim redaksi kami telah menyiapkan beberapa informasi menarik seputaran lapas kelas 2B Banjarbaru. Di antaranya, Tingkatkan pelayanan kesehatan warga binaan, Lapas Banjarbaru dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru sepakat perpanjang perjanjian kerjasama. Lapas Banjarbaru ikuti pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara virtual. Komitmen berantas halinar, Lapas Banjarbaru rutinkan razia kamar warga binaan. Lapas Banjarbaru lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan senjata api serta amunisi. Bangun sinergi antar aparat penegak hukum, Kalapas Banjarbaru dampingi Kakanwil Ditjenpas Kalsel, audiensi dengan Kapolda Kalsel. Dan inilah Labaru Sepekan. Tingkatkan pelayanan kesehatan warga binaan, Lapas Banjarbaru dan Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru sepakat perpanjangan perjanjian kerjasama. Terus berupaya berikan pelayanan kesehatan terbaik bagi warga binaan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru perpanjang perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Perpanjangan PKS tersebut disepakati dengan penandatanganan PKS antara Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurasta Wibawa, dengan Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, Dr. Dani Indrawardana. Wayan mengatakan perpanjangan PKS tersebut merupakan komitmen Lapas Banjarbaru dalam memenuhi hak kesehatan warga binaan. Beberapa poin penting yang tertuang dan disepakati dalam PKS tersebut diantaranya terkait pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi warga binaan, meliputi rawat jalan tingkat lanjut, rawat inap tingkat lanjut, rawat inap di ruang perawatan khusus, dan layanan gawat darurat. Selain itu, ada pelayanan kesehatan penunjang seperti pelayanan obat dan pemeriksaan penunjang diagnostik. Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru, Dr. Dani Indrawardana, menyebut baik perpanjangan PKS tersebut dan mendukung penuh terwujudnya pelayanan kesehatan yang terbaik bagi warga binaan Lapas Banjarbaru. Kerjasama ini akan memudahkan proses rujukan, perawatan, dan pengobatan warga binaan. Lapas Banjarbaru ikuti pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan secara virtual. Jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru ikuti pengarahan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mas Hudi, secara virtual di lapas. Dalam kesempatan tersebut, Mas Hudi tegaskan upaya pemberantasan peredaran handphone, pungutan liar, dan narkoba di unit pelaksana teknis pemasyarakatan, termasuk di lapas dan rutan. Mas Hudi juga beri penguatan terhadap implementasi program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ia menginstruksikan seluruh lapas dan rutan memanfaatkan lahan yang tersedia melalui pembinaan kemandirian. Selain itu, guna mendukung ketahanan pangan, Ditjenpas saat ini tengah membangun pusat pelatihan kerja warga binaan di Nusa Kambangan. Mengenai dukungan manajemen pemasyarakatan, Mas Hudi mengingatkan kantor wilayah Ditjenpas segera memanfaatkan kantor rumah penyimpanan benda sitaan negara yang kini tugasnya telah diserahkan kepada kejaksaan. Ia menegaskan masih ada 32 dari 33 kanwil Ditjenpas yang belum menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antar kanwil, UPT Pemasyarakatan, dan aparat penegak hukum di tingkat provinsi dan daerah. Dirjenpas juga mengingatkan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan untuk memberikan perhatian serius terhadap pengelolaan bahan makanan dan pelaksanaan induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia, guna mendukung kesejahteraan warga binaan dan pegawai. Terkait pelaksanaan teknis pemasyarakatan, Mas Hudi menekankan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, melakukan evaluasi kondisi bangunan lapas dan rutan agar memenuhi standar keamanan, serta menyeragamkan penggunaan warna pada baju DIS dan tempat makan warga binaan sebagai upaya penataan yang lebih baik.
Sementara itu, Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menyampaikan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan segala arahan Dirjen Pas. Ia pun berharap seluruh petugas Lapas Banjarbaru terus berkomitmen dalam merealisasikan Asta Cita Presiden dan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Komitmen berantas halinar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru rutinkan razia kamar warga binaan. Jajaran Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan dan Keamanan dan Ketertiban Lapas Kelas 2B Banjarbaru melaksanakan razia kamar warga binaan. Razia tersebut sebagai upaya dalam memberantas peredaran handphone, pungutan liar, dan narkoba. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Banjarbaru, Septiawan Kuspriyo Pratomo, menerangkan razia tersebut rutin dilaksanakan 3 kali dalam sepekan. Septiawan menekankan bahwa razia kamar warga binaan merupakan bagian penting dalam merealisasikan 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Razia tersebut menyasar 3 kamar warga binaan pada Blok Singosari. Alhasil, para petugas berhasil menemukan sejumlah barang terlarang yang dapat mengganggu Kamtib Lapas Banjarbaru, seperti senjata tajam rakitan, gunting kuku, pinset, dan korek api gas. Setelah razia, semua barang temuan langsung dimusnahkan. Lapas berharap dengan razia rutin ini semakin aman dan kondusif. Lapas Banjarbaru lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan senjata api serta amunisi. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru melalui jajaran Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban lakukan pemeriksaan dan pemeliharaan senjata api dan amunisi. Kegiatan bertujuan untuk memastikan SENPI dalam kondisi optimal saat digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, khususnya di bidang keamanan. Kepala Seksi Administrasi Kamtib, Sabar Anju Padang, menyampaikan pemeriksaan dan pemeliharaan SENPI juga menjadi agenda rutin yang wajib dilaksanakan. Sabar juga mengatakan bahwa seluruh SENPI milik Lapas Banjarbaru wajib diperiksa dan diinventarisasi secara berkala untuk memastikan tidak ada yang hilang atau tidak terdaftar. Secara terpisah, Kepala Lapas Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, menekankan bahwa kegiatan tersebut guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pemasyarakatan, terutama dalam bidang keamanan, dalam keadaan tertentu seperti pengawalan narapidana maupun keadaan darurat. SENPI sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keamanan dan kewaspadaan, sehingga memang harus dilakukan pemeriksaan dan pemeliharaan SENPI secara rutin untuk kesiapsiagaan dalam bertugas. Bangun sinergi antar aparat penegak hukum. Kalapas Banjarbaru dampingi Kakanwil Ditjen Pas Kalsel, audiensi dengan Kapolda Kalsel. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Banjarbaru, Iwayan Nurastawibawa, dampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan, Mulyadi, audiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Rosyanto Yuda Hermawan. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kalsel tersebut sebagai upaya membangun sinergi antar aparat penegak hukum. Wayan mengatakan pertemuan tersebut untuk mempererat silaturahmi serta meningkatkan koordinasi dengan APH, khususnya kepolisian. Hal ini dilakukan agar tercipta dukungan yang lebih maksimal bagi pemasyarakatan Kalimantan Selatan, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Lapas Perempuan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Kantor Wilayah juga meminta dukungan Kapolda untuk bantuan pengawalan BRIMOB dalam membantu pemindahan warga binaan dengan risiko tinggi, maupun situasi darurat lainnya. Pertemuan juga membahas mengenai perizinan dan kepemilikan senjata api bagi petugas pemasyarakatan di lapas, rutan, maupun di LPKA, termasuk mekanisme pengawasan dan penggunaan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, Kakanwil Ditjen Pas Kalsel Mulyadi menyampaikan apresiasi atas kolaborasi kepolisian dengan pemasyarakatan yang selama ini berjalan dengan sangat baik, khususnya dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba, baik dalam bentuk razia rutin, kegiatan sambang polisi di lapas, rutan, dan LPKA, maupun kegiatan lainnya. Hal tersebut merupakan optimalisasi salah satu program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kapolda Kalsel, Rosyanto Yuda Hermawan, menyambut baik kunjungan yang dilakukan. Ia menyampaikan bahwa pihaknya siap berkolaborasi dan mendukung berbagai program pemasyarakatan di Kalimantan Selatan. Polda Kalimantan Selatan akan selalu siap bekerja sama dan bersinergi mendukung pelaksanaan program pemasyarakatan, khususnya yang melibatkan anggota kepolisian, penegakan hukum, pemberantasan narkoba, dan pemberdayaan warga binaan. Dan berita tadi sekaligus mengakhiri Labaru sepekan kali ini.
Nantikan kami di pekan berikutnya, tentunya dengan berita-berita menarik seputaran Lapas Kelas 2B Banjarbaru. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk update terbaru. Sampai jumpa!